Halo semuanya, selamat datang kembali di kursus teknik dasar penggunaan CorelDRAW. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interface dan juga tools-tools apa saja yang sering digunakan pada saat menggunakan CorelDRAW. Nah, langsung saja. Nah, setelah kita membuka aplikasi CorelDRAW, maka terdapat welcome screen, yaitu menu ini tuh berfungsi untuk manajemen file dalam CorelDRAW. Nah, di sini ada new document, yang dimana new document ini untuk memulai membuat gambar baru. Lalu ada new form template, yaitu untuk memulai membuat gambar baru, namun dengan template yang sudah tersedia di dalamnya. Yang ketiga ada open document, yaitu kita dapat membuka kembali file atau dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Nah, karena kita membuat dari baru, maka kita akan klik new document. Nah, dalam CorelDRAW ini terdapat beberapa tools yang harus kita ketahui. Dimulai dari yang pertama ada title bar. Title bar itu yang bagian atas. Nah, di sini tuh memberikan informasi mengenai nama file dan aplikasi yang sedang dibuka. Lalu pada pojok sini, di sini ada minimize, yaitu untuk meletakkan program pada taskbar menu. Lalu ada maximize, yaitu untuk membuat tampilan CorelDRAW itu menjadi satu layar penuh. Dan ada close button, yaitu untuk mengakhiri program. Nah, lalu selanjutnya ada menu bar, yaitu yang sebagian sini. Nah, barisan menu ini terdiri dari file, edit, view, layout, object, effect, bitmaps, text, table, tools, windows, dan help. Nah, selanjutnya ada standar tools bar, yaitu kumpulan icon yang berfungsi untuk mengakses menu-menu umum yang paling sering dipakai. Nah, contohnya seperti ini, yaitu kita untuk membuat dokumen baru. Lalu ada open document, itu kita dapat membuka open document dari sini yang telah dibuat sebelumnya. Dan ada beberapa tools lainnya yang dapat digunakan seperti zoom level, full screen view, ada show rules. Nah, selanjutnya ada standar toolbar, yaitu kumpulan icon yang berfungsi untuk mengakses menu-menu umum yang paling sering dipakai. Seperti ada new, yaitu kita dapat membuka dokumen baru atau suatu gambar baru. Nah, lalu ada open, yaitu kita bisa membuka kembali dokumen yang telah dibuat sebelumnya seperti yang di awal tadi. Nah, lalu ada zoom level, itu memiliki beberapa tingkatan, bisa disesuaikan. Lalu ada full screen preview, lalu ada show ruler, lalu ada show grid, lalu ada show win di line, lalu ada snap off, ada snap to, ada option, dan ada application launcher. Nah, selanjutnya ada property bar yang bagian sini yang merupakan berfungsi untuk menampilkan pilihan properti dari sebuah fungsi toolbox yang telah dipakai atau yang sedang dipakai. Nah, kalau jika pada kondisi default seperti ini, tools yang terpilih itu adalah pick tools. Nah, maka properti ini berisi ukuran kertas, bidang gambar, orientasi kertas, unit yang digunakan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada rule bar, yaitu sebagai penggaris yang sangat berguna sebagai alat ukur saat bekerja. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai pembantu bagi kita dalam membuat desain dengan ukuran yang tepat, karena terdapat tar horizontal dengan satuan ukuran yang dapat kita ubah. Nah, selanjutnya ada color, yaitu pemilihan beberapa warna yang dapat digunakan pada saat kita melakukan editing atau pembuatan gambar. Nah, karena warna itu merupakan suatu unsur penting dalam sebuah desain grafis ini. Nah, dengan adanya fitur ini dapat memberikan kemudahan untuk mengakses dan memilih berbagai model warna. Nah, selanjutnya ada toolbox yang bagian sini. Nah, toolbox ini merupakan beberapa icon yang menyimpan beberapa macam perintah untuk membuat objek dasar, editing objek, efek-efek interaktif, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam toolbox ini terdapat banyak sekali
fungsinya, seperti pick tool yang sedang kita gunakan. Nah, pick tool ini berfungsi untuk kita memilih objek, mengubah ukuran, dan menggeser suatu objek. Nah, lalu ada shape tool, yaitu fungsinya itu untuk memodifikasi dan editing objek. Nah, lalu ada crop tool, fungsinya untuk memotong dan mengubah ukuran suatu objek. Lalu ada zoom tool, yaitu untuk memperbesar dan memperkecil tampilan workspace. Lalu selanjutnya ada freehand tool, yaitu berfungsi untuk membuat objek dari bentuk garis. Lalu selanjutnya ada artistic media tool, yaitu artistic media memiliki peran yang sangat penting. Nah, dalam hal yaitu untuk menambahkan konten-konten yang menarik dan indah dalam desain, seperti halnya border atau outline, itu dapat menggunakan tools ini. Lalu ada rectangle tool, yaitu untuk membuat objek dari bentuk kotak. Lalu ada ellipse tool, yaitu untuk membuat objek ellipse dan lingkaran. Selanjutnya ada polygon tools, itu untuk membuat objek yang berbentuk poligon. Lalu ada text tool, yaitu untuk membuat suatu teks. Lalu ada parallel dimension tool, yaitu berfungsi untuk menggambarkan sebuah garis bantu yang berfungsi untuk mengukur panjang garis yang diukur oleh parallel dimension tool. Nah, selanjutnya ada straight line connector tool, yaitu dapat digunakan untuk membuat garis antara dua objek untuk menghubungkan. Nah, selanjutnya ada drop shadow tool, yaitu merupakan sebuah tool yang khususnya digunakan untuk membuat efek bayangan pada sebuah objek. Lalu ada transparent tool, yaitu sebuah tool yang berfungsi untuk membuat sebuah objek itu menjadi transparan, sehingga akan menampilkan kesan elegan pada objek yang berada di bawahnya. Nah, lalu ada color eyedropper tool, yaitu untuk mencari warna tertentu dan pemberian suatu warna. Selanjutnya ada interactive fill tool, yaitu untuk pengaturan warna isian dari suatu objek. Dan yang terakhir ada smart fill tool, yaitu untuk mewarnai sebuah objek. Nah, mungkin cukup sekian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih semuanya.